Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 channel yang membagikan kisah-kisah menarik tentang Santo Padre Pio. Santo di era abad modern dengan karisma stigmata, seorang pendoa, dan melakukan banyak hal yang membuat kita tercengang. Mungkin bertanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Kali ini kami akan membagikan kisah-kisah yang berkaitan dengan pembelajaran dari Padre Pio's Prayer Group Devosan Padre Pio 108 Amanat Agung Yesus bersama pembimbing rohani Padre Fidelis Mendrova OFM Kapusin. Mari kita simak. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran pada malam hari ini. Semoga menginspirasi kita semua untuk menyampaikan kabar gembira sukacita bagi sahabat-sahabat, teman-teman, bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Selamat malam Padre Fidelis, mohon maaf agak sedikit terlambat kita mulai. Karena ada doa rosario jadi lumayan panjang. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama Padre Fidelis Mendrova OFM Kapusin sebagai pembimbing rohani kita, dan malam hari ini kita akan belajar tentang lanjutan sebetulnya pada waktu yang lalu kerajaan Allah, yaitu adalah amanat agung Yesus. Nah, seperti apa amanat agung Yesus? Mari kita sambut Padre Fidelis. Silakan Padre. Selamat malam untuk kita semua. Bisa didengarkan? Bisa. Ya. Baik sekali. Yang pertama, mohon maaf nanti saya akan secepatnya meninggalkan ini setelah saya memberi bahan ini karena ada umat yang meninggal dan harus dimasukkan ke peti malam ini. Lalu saya sudah longgarkan tadi, jam 8 lewat lah. Baik, pada malam ini saya akan membawa kita kepada permenungan yang sangat mendasar dari amanah agung Yesus. Biasanya kalau ada apa yang meninggal di keluarga kita atau ada orang tua yang sudah ujur, nah biasanya memberi pesan terakhir kepada anaknya. Nah ini luar biasa, Yesus memberi amanat agung, dan kita umat Katolik umumnya kurang peka untuk menangkap pesan yang amat luar biasa ini. Nah, untuk tidak berlama-lama, mari kita baca dari Matius bab 28 ayat 19-20. Kalau ada di antara kita bisa membaca ayat 19 bab 28 19-20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik, terima kasih Ibu. Ini kalimat yang pendek tetapi memiliki makna yang luar biasa. Sekurang-kurangnya ada 4 poin penting yang terkandung dalam 2 ayat ini. Apa yang pertama umpamanya? Pergilah, go. Ya. Pergilah. Kemudian
jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi pergi menjadikan bangsa muridku. Dan yang ketiga, baptislah mereka. Baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tapi nanti kata terakhir, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir jam. Tapi ada 4 poin yang sangat penting. Pergi, go. Kemudian ajarlah mereka. Yang ketiga, baptis. Dan yang keempat, jadi pergi, jadikan murid, kemudian baptis, dan kemudian ajarlah mereka. Nah, Santo Paulus dalam 1 Korintus 19 ayat 16, dia mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini kesadaran luar biasa Santo Paulus, maka dia memang luar biasa. Dia bisa menjadi bapa bangsa dalam merasul, dalam evangelisasi luar biasa, Paulus. Maka dia katakan, celakalah aku. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan ini? Kita sudah dibaptis, sudah menjadi murid Kristus. Lalu kalau kita mengatakan ini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, ini dia. Maka evangelisasi, pemberitaan Injil, pergi, menjadikan mereka murid, membaptis mereka, lalu mengajar mereka, sampai menjadi murid yang baru lagi, dan mampu melaksanakan tugas itu, pergi. Berarti belum putus. Belum. Sama dengan apa yang kita lakukan, apa yang Padre Pio Group selalu lakukan. Belum putus kan, tidak hanya 1 minggu. Sekarang ini sudah lebih 1 tahun ya Ibu Evodia. Ya. Itu berarti tidak ada targetnya. Tidak ada. Nanti kita akan melihat bahwa evangelisasi itu bukan program. Bukan heritage program. Bahwa kalau sudah mewartakan, sudah berkhotbah 1 kali, sudah cukup. Sudah memberi renungan 1 kali, sudah cukup. Itu tidak. Ini jangan pernah dilupakan amanat Yesus ini. Mari kita melihat selanjutnya. Sebuah laporan atau survei yang diadakan oleh George Gallup di Amerika pada tahun 1978, sudah lama ini, menyebutkan bahwa gereja Katolik adalah raksasa penginjil yang sedang tertidur. Memang kita bangga sebagai orang Katolik, ya. Gereja Katolik memiliki tradisi, struktur luar biasa, banyak ditiru. Dan banyak umat yang terbanyak di dunia pengikut sekarang yang Katolik. Tetapi tidak mempunyai api, kurang berkobar semangat penginjilannya. Maka diminta, datanglah Roh Kudus, nyalakanlah api kami. Pasti Ibu Evodia mengerti bila kita bandingkan dengan saudara-saudari kita di agama lain, khususnya Protestan, mereka jauh lebih gigih dalam penginjilan, dalam evangelisasi. Tapi memang harus diakui dalam semangat ini mereka di paling depan. Ya, mereka paling depan. Nah, kita untuk pergi saja, paling-paling kita pergi kemana? Ke gereja,
Jadi menjadi orang Katolik yang baik itu pergi ke gereja, misa hari Minggu, pulang dari gereja, tidak kenal pun satu sama lain. Ya, sesudah dia masuk buat tanda salib, dengarkan khotbah kalau dengar, kalau tidak menarik buka HP. Nah, atau ya udah selesai misa, pulang, lalu dikatakan pergilah, misa sudah selesai, lalu udah pergi. Di sampingnya sendiri pun tidak tahu apa siapa yang duduk di sampingnya, tidak tahu. Pokoknya dia betul-betul menjadi orang Katolik yang baik, memandang salib, menerima komuni, udah pulang ke rumah. Ini. Nah, inilah pergi. Apakah ini makna pergi? Lalu bertolak dari situ, jadikanlah mereka murid. Bukan urusan saya itu menjadikan murid, itu urusan pastor. Dan kalau ada katekumenat pun, ya pastorlah yang katanya mengajar atau ada tim untuk itu. Bukan urusan saya. Apalagi baptis. Baptis itu ya urusan pastor. Juga sama ajar mereka itu ya urusan katekis, guru agama. Ini semua. Jadi keempat poin ini ternyata bukan hanya tugas para imam atau biarawan-biarawati atau katekis. Ternyata Yesus mengungkapkan perutusan ini bukan hanya kepada segelintir orang, tapi kepada para murid. Dan siapa murid? Kita adalah semua murid Kristus. Mari kita lihat selanjutnya. Pergilah dalam konteks 4 pokok yang disampaikan oleh Yesus ini. Pergilah, baptislah mereka, ini selalu 2 kali ini. Kemudian ajarlah mereka. Ada nilai-nilai yang masih terkandung di dalam ini. Ini salah nomor tadi. Yang pertama, bagaimana kita menjadikan murid. Ya, jadikanlah mereka murid. Bagaimana cara kita menjadikan mereka murid? Bukan hanya kita sendiri. Yang pertama itu ada kesaksian dalam cara hidup kita. Kesaksian yang bagaimana? Nah, ini yang penting. Kemarin saya pergi ke Tanjung Pinang. Ada 2 kami dari NIAS utusan untuk pertemuan forum komunikasi antar umat beragama seluruh Indonesia. Bertemu di kantor gubernur di Tanjung Pinang. Ada lebih 1.000 orang dari seluruh Indonesia. Menarik, temanku mulai dari NIAS sampai satu hotel kami adalah ustadz. Dan menariknya bagaimana? Ya, kalau dia juga tidak segan-segan, kalau dia mau sholat, dia geser kursi, dan saya suka, karena satu kamar kami di hotel itu tidak merasa terganggu, dan saya juga tidak terganggu. Ya, lalu saya berdoa juga, dan dia hargai juga untuk itu. Lalu kemudian ketemu semua di situ, kita berkenal dengan orang. Bukan karena saya buat tanda salib, bukan karena saya romo, tapi kita betul memberi kesaksian bagaimana saya menempatkan diri, menyapa mereka. Dan bagaimana juga saya harus antri. Ya, mulai dari masuk ke pesawat, bagaimana harus antri menghormati mereka yang lebih tua dan sebagainya. Kadang-kadang kan di pesawat ini harus berdesak-desakan, orang memasukkan barangnya yang pertama, ya kita biarkan saja. Kasih kesempatan kepada mereka. Dan yang menarik, kemarin itu ada di samping saya anak muda dengan gayanya, tetapi saya dengan sopan kepada dia. Lalu akhirnya dia menyapa saya, dia minta nomor telepon saya, dia bilang, "Bapak siapa?" Lalu kami berdialog. Rupanya dia seorang Buddha, tapi keluarganya ada juga yang Kristen. Dan kemudian mulai dari situ sampai sekarang dia selalu bertanya kepada saya. Tidak menjelaskan dulu mengenai iman Katolik, tidak.
tapi bagaimana mengenai kemanusiaan. Dan mudah-mudahan nanti sekarang sedang kami lagi WA, saya memberi secara umum apa perbuatan-perbuatan baik. Jangan nanti langsung dibaptis dia, tidak. Kan? Jadi itulah cara memberi kesaksian kepada orang di sekitar kita. Jangan langsung dulu dibaptis, belum. Dulu butuh proses. Baru nanti sesudah pun dibaptis, perlu menawarkan apa yang diwartakan Yesus. Itulah pewartaan Injil. Bagaimana hidup Yesus, itu yang kita wartakan. Bagaimana pengalaman-pengalaman mengalami Yesus, itu yang kita ceritakan. Nah, baru sesudah itu dia punya komitmen tentang Yesus. Nah, baru kita ajar tentang katekese. Kemudian baru kita masukkan kepada dalam persekutuan iman. Dan itu yang sekarang seperti yang sudah terjadi, ada persekutuan Padre Pio Prayers. Ada komunitas di mana dipelihara, dijaga di situ. Lanjut. Saya kembali ke belakang mengenai pengertian dari evangelisasi. Menurut Ensiklopedia Perjanjian Baru, karangan Xavier Leopold penerbit Canisius, halaman 308, mengenai kabar baik, evangelion, baik, angelo, pengkabaran, menggambarkan, kabar baik. Jadi khususnya berita mengenai kemenangan. Bisa dilihat juga 2 Samuel 18, 20-22. Jadi evangelisasi berasal dari sejarah kuno. Melalui kejadian di mana seorang budak dipilih untuk membawa kabar gembira kepada raja mengenai kemenangan di dalam suatu peperangan. Jadi pembawa kabar baik ini kemudian dianugerahi kebebasan menjadi orang merdeka. Jadi kita pun yang sudah dibaptis itu, sudah dimerdekakan oleh Yesus, maka kita berkewajiban juga memerdekakan orang lain. Menjadi pembawa kabar gembira. Itulah title kita, pembawa kabar gembira. Nah, evangelisasi adalah pewartaan kabar baik bahwa di dalam Yesus Kristus Putra Allah yang menjelma menjadi manusia, ada keselamatan dan ditawarkan kepada segenap umat manusia. Nah, ini merupakan anugerah yang merupakan rahmat dan belas kasih Allah. Jadi sekali lagi bukan hanya tugas para imam, biarawan-biarawati, katekis, guru agama, tapi setiap orang yang dibaptis, kita berkewajiban menyandang amanah agung Yesus. Ini penting sekali untuk kita sadari bahwa pesan Yesus ini bukan hanya untuk orang tertentu, tetapi kepada setiap dari kita untuk membawa kabar gembira. Lanjut. Maka kalau kita membawa kabar gembira, apa isi yang kita sampaikan? Isi dari evangelisasi yaitu kesaksian tentang kasih Bapa. Nah, masalahnya kita tidak mampu menyampaikan kasih Bapa sebelum kita merasakan kasih Allah. Dan di mana kita temukan itu? Sudah kita pelajari sebelumnya dalam salib Yesus. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Dan itu dibuktikan oleh Yesus. Ia berkeliling Yerusalem untuk menyampaikan kasih Allah itu. Menyembuhkan yang sakit, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Itu. Beberapa minggu yang lalu orang kusta bisa
dipulihkan kembali. Itulah yang disampaikan oleh, dan itulah wujud kasih Allah. Dan totalitasnya itu dia menyerahkan seluruh hidupnya demi keselamatan kita sampai wafat mati di salib. Inilah kesaksian yang kita bagikan. Itulah tugas kita, menyampaikan bagaimana Putra Allah telah mengasihi dunia. Itu juga di Evangeli Nuntiandi juga mengenai pewartaan Injil nomor 26. Maka suatu pewartaan yang jelas bahwa dalam Yesus Kristus Putra Allah yang manusia, wafat bangkit dari kematian, penebus ditawarkan kepada segala manusia sebagai suatu karunia rahmat dan belas kasih Allah. Ini isi dari pewartaan kita. Tetapi tidak langsung ini, tadi dulu mulai kesaksian hidup kita. Tapi kalau sudah dia mengerti begitu, baru kita terangkan kepada inilah isi pewartaan Yesus. Maka nanti perlu tahap-tahap berikut, nanti saya akan terangkan singkat untuk itu. Lanjut. Maka pewartaan kita sebagai nabi profetis, maka kita mewartakan mengenai harapan. Ya, kita memberi harapan, dan itu kita yakin juga harapan akan janji-janji yang dibuat Allah dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus. Jadi janji Allah itu bukan bukan seperti janji-janji manusia yang tidak terlaksana. Janji Allah pasti terlaksana. Itu yang kita sampaikan. Jadi itulah kita sebagai profet, sebagai nabi yang menyampaikan pesan-pesan itu, memberi harapan. Jadi kalau kita tadi tidak lagi pemberi harapan atau hanya harapan palsu, maka sia-sialah iman kita. Jadi bukan pemberi PHP, pemberi harapan palsu, tapi pemberi kepastian, harapan pasti. Itu yang unggulan kita sebagai orang beriman, punya harapan. Ya. Kemudian pewartaan mengenai kasih Allah bagi kita dan kasih kita kepada Allah. Jadi timbal balik. Allah mengasihi kita, kita mengasihi Allah. Bagaimana cara kita mengasihi Allah? Yaitu dengan tadi taat, konsisten berdoa, menjalin komunikasi dengan Tuhan. Itu. Maka itu yang doa tadi itu 1 jam setiap hari. Itu menjalin komunikasi dengan Tuhan. Lalu pewartaan mengenai kasih persaudaraan terhadap semua orang. Nah, bagaimana kita dalam kelompok playgroups ini, bagaimana kita merasa saudara satu dengan yang lain. Saling mendoakan, saling meneguhkan, saling mengingatkan. Karena kita satu persaudaraan. Kemudian pewartaan mengenai misteri kejahatan dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari kebaikan. Karena memang susah, kejahatan itu bisa bersembunyi, bisa menyamar. Hati-hati. Ya. Karena iman dan ini juga beda-beda tipis. Tahyul itu, ya, iman dan tahyul itu beda-beda tipis. Maka kalau tidak hati-hati bisa menyamar sang setan itu. Maka hati-hati dalam misteri kejahatan juga. Ya. Tetapi itu bisa dilawan dengan kebaikan. Lalu pewartaan mengenai usaha mencari Allah sendiri melalui doa, penyembahan dan ucapan syukur, dan sakramen-sakramen yang memuncak dalam Ekaristi. Ini isi dari pewartaan. Jadi kita bawa mereka di situ. Ini kok puncaknya dari pewartaan kita, Ekaristi. Ucapan syukur, di mana Tuhan memberikan dirinya untuk dibagi-bagi kepada kita, supaya kita kuat dalam menjalani hidup ini. Dan ketika kita menerima itu juga, kita harus berbagi. Membagi juga. Jadi tidak hanya untuk kita miliki, tetapi berbagi. Itulah ucapan syukur kita. Lanjut. Singkatnya, evangelisasi atau mewartakan, pertama, suatu pesan tentang pembebasan. Jadi kita harus membebaskan orang dari belenggu. Ya, kalau dia mengenal Allah, dia akan bebas dari belenggu, umpamanya dari alkoholik, dari
keterikatan kepada film-film porno, keterikatan kepada merokok, keterikatan kepada kekejaman, kekerasan. Itu harus kita bebaskan. Dan ini harus kita bantu, itu yang harus kita evangelisasi, ya. Jadi pembebasan. Kemudian berpusat pada kerajaan Allah, seperti yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, kerajaan Allah. Jadi kita harus masukkan ke dalam kerajaan Allah ini. Nanti kalau tidak ada, siapa isi kerajaan Allah? Kosong. Kita harus masukkan ke situ isi. Lalu kemudian tuntunannya ialah pertobatan hati dan pandangan hidup. Kemana pegangan hidup kita, pandangan hidup kepada Tuhan. Jadi harus ada pertobatan hati, bukan hanya menangisi kesalahan, lalu kembali lagi. Tidak. Jadi harus ada pertobatan, menjadi manusia baru yang telah dibebaskan tadi itu. Itu wujudnya. Jadi inilah isi dari evangelisasi atau pewartaan kita. Next. Jadi ada 5 langkah. Dan ini terus-menerus, jadi tidak pernah putus. Ya, pertama, jadikanlah mereka murid. Jadi menjadikan murid itu bukan hanya ikut-ikutan, ya. Beda murid dengan pengikut. Pengikut itu ikut-ikut saja. Jadi murid betul menjadi murid Yesus itu. Yaitu berteman dengan orang. Itu yang pertama. Jadi kita harus berteman. Jadi jangan di rumah saja. Sesudah pulang gereja lalu langsung ke rumah. Sapalah orang. Karena kita juga evangelisasi ke dalam dan juga evangelisasi keluar. Kita mengenal juga teman-teman kita di dalam, juga mengenal teman-teman kita punya teman di luar. Jadi pemuridan itu pertemanan dengan orang-orang. Seperti yang saya lakukan kemarin di pesawat itu. Sampai sekarang saya berteman dengan dia. Itu. Walaupun tidak kita saling kenal, tapi kita berusaha menjadikan. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu pergi mau belanja di warung, atau ada berteman di satu tempat dulu, berdampingan tempat dulu di pesawat atau di kereta api. Bagaimana kita menyapa mereka? Jadi berteman dulu. Itu bagaimana langkah untuk memuridkan orang. Berteman dengan orang-orang. Kemudian sharing iman. Nah ini penting. Ada istilah Latin, nemo dat quod non habet. Saya tidak bisa membagikan apa yang tidak saya miliki. Nah pertama-tama sharing iman itu tidak harus dengan rubah, terangkan kepadanya Yesus begitu. Tidak, sharing bagaimana pengalaman. Mulai dari hal-hal yang sederhana, lalu kita ceritakan, lalu dia juga ceritakan, kita mendengarkan. Itulah sharing. Ya. Kemudian kalau dia sudah masuk, mendengarkan sharing, baru kita terangkan kepadanya, inilah kisah yang saya imani itu. Sehingga sampai saat ini saya bisa bertahan. Begitulah kisahnya. Maka mulai diceritakan. Seperti kemarin saya tidak kenal Ibu Evodia ini, ketika dia mengisahkan bagaimana perkembangan imannya, bagaimana juga jatuh bangun, bagaimana juga merasa bahwa dia sakit. Selama ini saya tidak tahu bahwa Ibu Evodia itu dia sakit. Tapi ketika berhadapan dengannya begitu ceria dan sebagainya. Nah sehingga saya juga umpamanya berani menceritakan bahwa saya juga merasa sakit, punya pergumulan hidup. Disinilah klop. Nah ketika itu sudah kita ceritakan, baru mengatakan kisah Yesus begini juga. Makanya saya kuat karena saya belajar dari Yesus yang tersalib, yang menderita, tidak pernah mengeluh, tapi selalu tergantung kepada Bapa, menyerahkan pada kuasa Bapa. Itulah cerita kita tentang Yesus. Jadi bukan lagi kita tentang cerita kita, melainkan cerita Yesus. Maka sesudah itu, karena jauh dari apa yang diharapkan Yesus, diajak bertobat. Ini ajakan pertobatan. Kalau tidak diajak untuk bertobat, akan kembali lagi dia ke yang dulu lagi. Dan dia bernyanyi, aku masih seperti yang dulu. Nah, itu. Kemudian sesudah itu baru dibawa
ke komunitas, integrasi dalam komunitas. Kalau tidak, lingkungan itu sangat membantu. Kalau kita tinggal dalam lingkungan orang yang perokok terus-menerus ikut dalam pemabuk, maka ikut juga kita. Maka lingkungan itu sangat penting. Nah, ketika Ibu Evodia umpamanya masuk dalam grup Padre Pio Group ini, akan terbentuk karakteristik kita masing-masing di sini. Akan dibawa oleh aura Padre Pio yang sungguh memberi inspirasi kepada kita. Jadi beda satu kelompok kalau hanya arisan. Saya pernah ikut itu, ada ibu-ibu Jakarta arisan. Lalu apa yang ada arisan itu makan-makan, belanja, lalu tukar beli tas yang paling mahal. Kan lingkungan akhirnya kan bersaing akhirnya untuk siapa yang lebih trendy, siapa yang lebih hebat. Nah, beda kan dengan kelompok yang kita bentuk. Tidak diukur oleh prestasi atau harga diri, tetapi apa yang kita punya itu betul-betul menunjukkan kesederhanaan. Dan itulah integrasi ke dalam komunitas. Lalu jadi murid. Dan begitu terus, belum pernah putus. Terus spiralnya begitu. Maka evangelisasi itu, saya katakan dari awal, bukan program 3 bulan, 1 tahun. Dan kita tidak boleh bangga, saya sudah muridkan 20 orang, 30 orang. Tuhan yang bangga dengan itu. Nah, maka saya senang sekali 1 tahun lebih Padre Pio Press Group ini setiap saat bertambah terus. Bertambah kan? Itu dia. Dan itulah kita juga cara evangelisasi. Inilah cara evangelisasi yang benar. Jadi kita ke dalam, bagaimana ke dalam ini memantapkan diri, dan mudah-mudahan ada 40 nanti kita di sini, 43, 40 orang, kita menjadi evangelisasi. Memperkenalkan Padre Pio, cara hidupnya, spiritualitasnya. Dan itu kalau bergulir terus, betapa kerajaan Allah itu begitu berkembang. Next. Maka kita kembali kepada 5 langkah ini, bisa dipraktekkan ini. Jadi 5 langkah ini penting sekali. Yang pertama itu berteman dengan orang-orang. Jadi seorang pembawa kabar baik harus sering menemui orang yang bersahabat dengan mereka. Ya, tidak pertama-tama apa agamamu, tanya siapa apa agamamu, tidak. Ya, berteman. Ya. Sebuah senyuman atau sapaan sederhana merupakan awal pertemuan. Ya, kalau pergi ke mall tersenyum, orang merasa simpati. Wah, nah itu ya. Kita sapa orang tua. Nah itu. Atau ada sesuatu yang bebannya berat, kita bisa apa yang bisa saya bantu. Nah, ini cara kita langkah evangelisasi yang pertama. Berteman dengan orang-orang. Jadi tidak membuat tembok sendiri, langsung memasang tembok, lalu hanya tersenyum kepada yang kita kenal, tidak. Jadi sebuah senyuman atau sapaan sederhana merupakan awal pertemuan. Berteman dengan orang-orang. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, itu yang katakan tadi, sharing iman. Pengalaman iman merupakan contoh yang hidup tentang kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kalau kemarin itu saya dengarkan sharing 1 tahun kelompok ini, wah luar biasa. Saya sangat terharu. Ya. Sederhana, tetapi karena datang dari hati dan betul-betul dialami, luar biasa. Membuat hati kita terenyuh. Dan kita sampai kepada puji Tuhan luar biasa. Itu dia. Jadi itulah sharing.
Maka kuncinya dalam sharing ini mendengarkan. Tuhan memberi 2 telinga kita untuk mendengarkan. Jadi pembawa kabar baik yang bijaksana menghormati tingkat spiritual setiap orang dan motivasi orang lain agar juga mau menceritakan pengalaman iman. Ya. Jadi bagaimana mampu kita bisa mendengarkan orang lain walaupun tidak sama sesuai dengan pengalaman kita. Dan bagaimana orang bisa mampu menceritakan pengalaman hidupnya. Ini penting sekali. Kalau orang tidak pernah didengarkan, ya susah juga dia bisa menceritakan apa yang dialaminya. Ini penting. Maka membangkitkan atau menolong orang lain untuk mampu memberi kesaksian tentang imannya adalah sangat berarti, terlebih bagi orang yang tidak pernah mendapat kesempatan memberi kesaksian tentang imannya secara eksplisit di hadapan orang lain. Karena kadang-kadang kita ini malu. Nanti dia merasa yang saya ceritakan ini omong kosong atau tidak levelnya. Maka seorang pendengar yang baik adalah memberi perhatian, menatap wajah orang yang bercerita itu tanda memberi perhatian. Nah sekarang ini susah sekali Bapak Ibu saya perhatikan orang sekarang yang satu bicara dan dia juga main HP. Ya kan? Maka nanti orang tidak mau lagi bercerita karena tidak ada perhatian. Nah, ini penting. Jadi sharing iman ini penting. Next. Kemudian kisah Kristus dan penyajian Injil. Jadi setelah itu kita juga membagikan pengalaman iman masing-masing. Kita membagi pengalaman iman tentang kisah Kristus dengan mengemukakan pesan Injilnya. Jadi bukan lagi kita. Maka Paulus katakan bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Nah kisah itu yang kita ceritakan. Jadi kita membawa orang kepada Yesus bukan kepada diri kita. Nah, ini yang sering salah. Kebanyakan sekarang penginjil sudah terkenal membawa kepada dirinya. Bukan dibawa kepada Yesus. Justru kisah Yesus inilah yang kita ceritakan kepada. Maka sekarang ini kalau inilah Injil suci menurut Markus. Jadi kita ceritakan, inilah Yesus itu. Inilah Yesus dari Nazaret. Apa yang dia buat, ya itu kita ceritakan. Next. Ajakan untuk bertobat. Setelah pewartaan, maka dilanjutkan pertobatan yang telah diterimanya kepada orang lain. Jadi harus diajak. Tidak cocok kalau kita menjadi pengikut Kristus, tidak cocok lagi. Sering pergi mabuk-mabukan, pergi alkoholik, terikat narkoba. Itu. Jadi harus diajak. Harus ada diputuskan itu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar mewartakan, tapi harus dibawa kepada pertobatan. Pasti dia tanya bagaimana caranya. Seperti Yesus, dia bertanya orang itu bagaimana saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Ya. Apa kata Yesus? Jualah milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Lalu mari ikutlah aku. Jadi harus bertobat. Itu kata Yesus. Jadi tidak hanya kagum mendengarkan cerita Yesus, kagum tidak. Harus ada memutuskan itu untuk bertobat. Next. Integrasi ke dalam komunitas. Langkah ini sangat penting bagi orang yang baru saja menerima kabar baik, yaitu diajak, dibimbing untuk menggabungkan diri ke dalam persekutuan umat beriman atau komunitas. Inilah Bapak Ibu cara kita berevangelisasi. Ya, saya sangka sudah kita praktekkan, tetapi jangan merasa puas diri. Kita lagi terus berevangelisasi, tidak pernah putus. Terus. Ya. Maka semoga
kita yang telah memulai ini, sudah kita melakukannya, tapi mari kita pertajam lagi, lalu kita ulang terus, sehingga menjadi ujung tombak pewarta Injil, kabar baik Tuhan kita. Sekian dan terima kasih. Wow, terima kasih mengingat kita kembali tadi tentang bagaimana peran kita sesungguhnya ya untuk amanat agung Yesus membawa kabar gembira keselamatan kepada semua orang. Ya, teman-teman, karena Padre ada acara, tapi saya tanya dulu, apakah Padre berkenan? Mungkin 5 menit? Boleh, 5 menit saja ya. Ya 5 menit ya, karena Padre harus pergi ini. Ya, mungkin ada satu saja yang ini, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Saya merasa sangat beruntung diberi waktu dan kesempatan untuk bisa mendengarkan pencerahannya Padre Fidelis. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Terima kasih Padre Fidelis, saya merasa terinspirasi dan semakin diteguhkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu MJ, bentuk apresiasi ya evangelisasi pada malam hari ini. Iya, masih ada 2 menit lagi, silakan sebelum kita terima berkat. Biasanya Padre kan nyanyi gitu ya, tapi karena ada orang berduka. Mohon izin dulu malam ini karena saya ya, ada yang berduka cita, Bu. Rosario misioner selalu ada dikatakan Bunda Maria evangelisasi. Saya baru dapat memahami bahwa itu ada evangelisasi itu pewarta yang luar biasa gitu. Jadi bisa lebih dijelaskan, dikatakan Maria evangelisasi itu, Padre. Saya mohon lebih jelas lagi. Bagus. Jadi doa kita juga adalah sebuah evangelisasi. Ya, kita tidak, umpamanya ibu tidak bisa langsung pergi kemana-mana, tapi didukung dengan doa, itu juga evangelisasi. Dan Bunda Maria melakukan itu. Terus, dia kemarin kan di senakel, dia kan di atas bersama para murid, dia berdoa senakel. Luar biasa. Jadi doa juga Bu itu adalah evangelisasi, pewartaan lewat doa. Kemarin di sini ada namanya Klaris, suster-suster Klaris, tidak keluar mereka. Mereka hanya berdoa. Tengah malam mereka bangun berdoa. Itu juga evangelisasi, pewartaan lewat doa. Jadi tidak, maka itu ke dalam. Kita lakukan ke dalam, itu kekuatan kita, dan untuk menunjang mereka yang berkarya di luar. Jadi saling mendukung itu. Maka disebut tidak ada yang lebih hebat dari yang satu dengan yang, tapi saling mendukung. Jadi ibu umpamanya tidak bisa lagi pergi kemana-mana, dukung dengan doa. Rosario, doa prayer group, itu semua dukungan dari kita menjadi misioner. Gitu. Oke, terima kasih. Ya. Satu lagi, Bu. Aduh. Ya, boleh lah, boleh. Saya to the point aja, Padre. Ya. Tadi kan Padre mengatakan bahwa kita harus mewartakan sebagai murid Yesus. Sekarang kalau saya masih awam, saya juga masih belajar. Gimana menyiapkan diri saya kalau ketemu? Gimana menyiapkan diri saya untuk mewartakan itu kepada orang lain? Karena saya juga masih awam, masih belajar. Kira-kira begitu, Padre. Mohon penjelasannya, Padre. Nah, jadi sebenarnya caranya tadi itu sudah kita mulai dengan doa-doa gini. Lalu kemudian kalau ketemu orang, cara kita saja mengenal mereka, bagaimana berkomunikasi dengan baik. Kan mereka tidak harus kita buat tanda salib dan sebagainya. Kita melakukan dengan cara kita, dengan senyuman kita. Nah, orang tidak tanya siapa agamamu, tidak, langsung dengan cara kita itu bersimpati dengan orang. Nah, baru kita bisa bercerita lagi. Oh, kamu siapa ya? Ya, saya sih dari gereja ini. Ya. Oh ya. Nah, apa itu yang terjadi? Anda mulai dialog.
Dari situ muncul, ketika orang simpati kepada kita, baru kita cerita, kita dengarkan mulai dari hal-hal yang sederhana, dari mana asalnya, di mana tinggal, hal seperti itu. Baru nanti seperti yang kemarin, anak muda kemarin ini udah mulai cerita dia tadi pagi dia kata, "Pastor, saya lagi galau ini, begini. Oke, saya beri jalan keluar kepadanya." Jadi hal seperti itu, mulai dari situ. Tidak langsung dibaptis dulu, kamu masuk Katolik ya. Tidak. Jadi tahap demi tahap. Terima kasih, Pastor. Oke, ya. Baik, mohon izin ya, kami kena sudah ditunggu saya. Mohon berkat Padre sebelum kita. Tapi teman-teman jangan keluar dulu ya, kita terima berkat dulu. Bisa diteruskan. Baik, Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, seluruh perjuangan kita dan istirahat malam ini dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam ya. Terima kasih Padre. Terima kasih Padre. Pembelajarannya. Terima kasih Padre. Hati di jalan. Ya, baik teman-teman. Demikianlah pembelajaran pada malam hari ini. Semoga menginspirasi kita semua bagaimana kita menyampaikan kabar gembira, sukacita, keselamatan. Jika teman-teman ingin mendukung kami, silakan like, share, subscribe channel ini, dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Salam Padre Pio. Si la strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everybody can say, Padre Pio is mine. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.